Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah kajian rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tiada henti-hentinya, karena pada kesempatan yang insyaallah mubarak ini, kesempatan yang baik ini, kita masih diberikan kesehatan, sehat walafiat, termasuk juga kesempatan insyaallah juga hidayah dari Allah. Karena tanpa hidayah tentu dalam hati ini akan malas ketika menghadiri atau menghadirkan, melangkahkan kaki bersama-sama untuk melaksanakan sholat berjamaah sekaligus mengikuti kajian. Semoga ini senantiasa istiqomah, sehingga dengan syukur ini kemudian akan selalu bertambah hidayah yang diberikan Allah kepada kita, sehingga ketika suatu saat atau barangkali kesempatan yang sudah pernah kita laksanakan, segala bentuk kekufuran, segala bentuk kemaksiatan, baik yang kecil, ya, sedang, dan juga sengajaan ataupun tidak sengaja, senantiasa Allah memberikan pengampunan kepada kita semuanya. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita sangat berharap betul bahwa kelak syafaat itu akan sampai kepada kita. Tentunya ini dengan konsekuensi bagi yang tidak mau melaksanakan apa yang menjadi risalah-risalahnya, tidak mau mengamalkan apa yang diajarkan oleh beliau. Tentunya kita sudah bisa menilai apakah kita pantas kelak akan diberikan syafaat atau pertolongan dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajak pengajian saja rasanya malas, tidak mau, bahkan kadang-kadang memberikan statement yang negatif dan lain sebagainya. Maka mari kita bersama-sama untuk memantaskan diri kita agar kelak kita betul-betul mendapatkan apa yang kita inginkan. Tentunya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau kita hanya bahagia dunia, maka dunia ini ibaratnya adalah seperti kita bertamu, tidak akan selamanya. Kalau hanya mengandalkan dunia, kita rugi. Tapi jika orientasi kita adalah bahagia dunia, kemudian bisa mengantarkan sebagai wasilah kita dalam rangka untuk mencapai kebahagiaan hakiki yang sebenarnya, maka itulah baru kesuksesan yang sangat luar biasa. Nah, kesuksesan itu tidak mudah, tentunya penuh dengan rintangan dan tantangan. Salah satu yang barangkali sangat dicintai oleh Rasulullah, bagaimana kita bisa dengan teguh istiqomah menjaga amaliyah kita. Ini yang terkadang sulit. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengantarkan kita kepada keteguhan amal, ya tentunya apa sih sebenarnya yang kita cari dalam kesempatan hidup itu? Tidak lain adalah
kita mencari bekal yang secukup-cukupnya. Ya, kita mencari bekal yang secukup-cukupnya. Bekal itu adalah sebagai bentuk dari kita hidup di dunia, diberikan kesempatan, ya tentunya harus dibarengi dengan amaliyah dalam kehidupan kita sehari-hari. Suatu riwayat, ya, hadis riwayat Ad-Dailani, itu Rasulullah pernah bersabda bahwa beliau menyampaikan, jangan membiasakan ibadah kemudian meninggalkannya. Ya. Kita tidak boleh untuk membiasakan ibadah kemudian kebiasaan itu kita tinggalkan. Ya tentunya ini memiliki makna yang sangat luar biasa. Dalam rangka apa? Memberikan pemahaman kepada kita untuk selalu kita beramal kebaikan itu adalah dengan istiqomah. Makanya hadis riwayat Al-Bukhari itu juga menyampaikan, Nabiullah SAW itu pernah bersabda, inna ahabbal a'mali ilallahi ma dama wa ing qola. Amal kebaikan yang dicintai oleh Allah itu adalah amaliyah yang langgeng, amaliyah yang istiqomah, ya, meskipun waing kola, meskipun itu hanya sedikit, ya. Apalagi ketika kita melakukan amaliyah itu banyak, gitu kan, artinya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu banyak begitu dan jelas besar pahalanya di sisi Allah, kok dilanggengkan, Masya Allah. Itu berarti sesuatu yang sangat luar biasa nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amalan kecil saja ketika kita istiqomah itu akan menjadi bentuk kecintaan Allah kepada kita. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, tentunya kita sudah sangat mafhum Bapak Ibu nih, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Mulk, ya. Surat Al-Mulk, ya, ayat 2, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya, yang menjadikan khalaqal maut, yang menjadikan mati, yang menjadikan kita hidup adalah liyabluwakum ahsanu amala, supaya Allah menguji kita semuanya, siapa di antara kita ini, ya, yang lebih baik amalnya. Jadi sudah sangat jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita ini adalah bagaimana kita mampu untuk, ya, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ini adalah setiap saat, ya, untuk selalu memperbanyak sekaligus meningkatkan kualitas ibadah agar ibadah itu bisa menjadi sebuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah semakin menurun, ya. Wallahu alam, ya, apakah kita ini termasuk orang yang rugi begitu? Sekarang ini bulan Shofar, kemudian kalau kita hitung mundur, dari bulan Ramadan, sungguh luar biasa amaliyah kita. Bisa dipastikan aktivitas harian kita ini 90% untuk
beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran, menghadiri kajian, sholat qiyamul Ramadan dan lain sebagainya. Termasuk kita tidak ketinggalan untuk selalu bersedekah, kemudian beramal kebaikan, berbagi kepada yang lain dan lain sebagainya. Semuanya adalah sangat luar biasa. 90% kegiatan itu sangat mengandung nilai-nilai pahala di sisi Allah. Dan saat itu kita bisa menilai bahwa kita berada pada puncak ketakwaan tertinggi, kan gitu nih. Kemudian ketika bulan Syawal, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, termasuk Muharram dan seterusnya begitu kan, sampai dengan bulan Safar ini, kemudian apakah kita ini artinya tetap begitu ya, rata itu seperti air di dalam satu tempat gitu ya. Jadi di tempat yang rata ini sama itu kan, sama. Ketika air itu sama artinya tenang. Coba panjenengan itu bandingkan gitu ya, ketika di suatu tempat itu kan, misalnya kita melihat lautan, ketika lautan itu ombaknya tenang ya, itu berarti air itu rataan gitu nih. Tapi begitu kita lihat ombak itu ombaknya besar, ya tentunya tidak rata. Nah, amaliyah kita ini berada di mana? Apakah dari bulan-bulan sebelumnya sampai dengan bulan Safar sekarang ini akan rata begitu, artinya berarti stabil, atau barangkali mohon maaf ada apa ya, turun ya, bahkan semakin terjun payung misalnya begitu ya, dari Ramadan tingkat atas sampai seret gitu kan, grafiknya kira-kira seperti itu. Maka itu menjadi satu gambaran bahwa apakah kita ini tergolong orang yang selalu mengumpulkan amal begitu, meningkatkan amaliyah kita, termasuk apakah kita itu dalam hal amaliyah ini masih pantas untuk dicintai Allah, padahal amaliyahnya turun kan begitu ya. Padahal sudah sangat jelas Allah lebih mencintai kepada kita yang mana amaliyahnya itu istiqomah langgeng meskipun sedikit, kan begitu ya. Nah, itulah Bapak Ibu ya rahimakumullah. Maka sebagai satu gambaran itu adalah bagaimana ketika kehidupan kita sehari-hari ini adalah tidak lain selalu mengumpulkan amaliyah ya untuk bekal akhirat kelak, ya tentunya adalah semakin hari semakin berkualitas. Yang tadinya itu mohon maaf sholat 5 waktu, sholat sendirian munfarid itu kan, bahkan kadang-kadang di rumah masing-masing ya apa, meskipun ya terkadang banyak kendala, ketika mau berangkat dilalah ada tamu, ketika mau berangkat ke masjid dilalah kok rodo kriwis-kriwis kan nih, apalagi sekarang sudah mulai musim hujan kan nih. Nah, ketika kok kita itu sudah menciptakan kebiasaan untuk selalu tertib dalam waktu sholat, setiap jamaah selalu jamaah 5 waktu, maka insya Allah inilah suatu amaliyah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kita hidup di muka bumi ini ya, Allah itu sudah perintahkan kita untuk memperbanyak amal soleh. Kenapa demikian? Ya karena satu-satunya amaliyah yang nanti itu akan menjadi bekal kita di akhirat adalah amal soleh kita. Kecuali kalau Bapak Ibu kita semuanya ya sudah berkomitmen, artinya hidup biasa-biasa saja gitu kan, tidak ada prioritas, yang penting mengalir seperti air itu kan.
mengalir saja sudah. Mau kemana mengalir saja. Tidak ada orientasi hidup, ya itu di lain dari pemikiran kita. Tapi ketika kita itu ingin menjadi orang yang senantiasa masuk surga, ya pantas dimasukkan Allah ke dalam surga, itu adalah ya tentunya dengan amaliyah yang kita kerjakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang ada beberapa pendapat menyampaikan bahwa ketika kita masuk surga ini bukan karena banyaknya ilmu kita. Buktinya banyak orang-orang cerdas gitu kan, tapi tidak menjamin masuk surga. Tetapi yang menjamin kita untuk masuk surga itu adalah karena amal soleh kita. Sebagaimana Allah itu sampaikan di dalam surat An-Nahl ayat 32. Ya, Allah berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'lamun. Ya, bima kuntum ta'malun. Ya. Masuklah kalian ke dalam surga karena disebabkan amaliyah kalian. Karena amalan-amalan kalian. Jadi sudah sangat jelas artinya ketika kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan amalan-amalan kita. Nah, amalan kita itu kapan kita ciptakan? Ya dalam kesempatan hidup di muka bumi ini. Kita jangan sampai kemudian tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan Allah untuk memperbanyak amaliyah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena umur kita ini kalau dihitung itu antara amaliyah dengan aktivitas yang lain ini kadang lebih banyak aktivitas hanya untuk orientasi dunia semata. Bisa dikatakan kita sekarang begini, kita hitung. Kita mulai 24 jam ya. 24 jam kita hidup itu ya kan. Mulai dari bangun tidur kita rata-rata. Orang hidup di muka bumi ini begitu bangun tidur kemudian sudah bersiap-siap kira-kira ya 5:30 itu sudah persiapan untuk bekerja begitu kan. Dan banyak jam 6 itu sudah berangkat, apalagi di kota-kota besar. Mungkin kalau di Batam ini agak siang no problem itu Kenapa? Karena tidak terjebak macet kan begitu ya. Tapi kalau di kota-kota besar itu ketika tidak keluar dari rumah ke kantor ya artinya bekerja begitu ya, maka kalau tidak berangkat lebih awal maka akan kena macet. Sudah resikonya adalah sampai kantor terlambat. Kan seperti itu. Artinya apa? Ketika kita hitung aktivitas jam 5, setengah 6 sudah berangkat, kemudian sampai kantor dan pulang kira-kira jam 4, kan gitu jam 4 sore gitu. Rata-rata kan demikian. Jam 4 sore kemudian ketika sampai rumah kira-kira perjalanan dan sebagainya jam 5 telat-telatnya misalnya maghrib. Nah gitu kan. Nah begitu habis maghrib itu kadang yang namanya fisik manusia itu ya ada yang strong strong itu artinya masih kuat sehingga dia bisa memanfaatkan untuk aktivitas yang lain, artinya aktivitas yang lebih bermanfaat misalnya begitu ya, menghadiri kajian taklim seperti ini, menyempatkan untuk tetap sholat berjamaah kan, kira-kira seperti itu. Tapi kalau fisiknya sudah berkurang, ya tentu yang ada itu adalah ya dia manfaatkan untuk istirahat. Ya istirahat, alhamdulillah kalau zamannya Rasulullah itu kan ketika istirahat tidurnya lebih kasih itu kan. Tetapi kan beliau itu nanti malam pertengahan sepertiga malam kan pasti bangun untuk melaksanakan sholat qiyamul lail kan begitu. Walaupun nanti Rasulullah kemudian tidur kembali sebelum subuh sampai dengan subuh kan itu ya. Nah baru habis subuh ini
beliau tidak tidur itu melakukan amaliyah sampai dengan nanti beliau tidur lagi itu adalah sebelum zuhur sampai dengan waktu zuhur. Aktivitas yang kemudian menjadi suatu aktivitas yang berkualitas. Makanya ketika kita kembali lagi kepada pekerjaan yang dari mulai bangun tidur sampai dengan kita mau tidur kembali, kok tidak diiringi dengan aktivitas yang bernilai ibadah, sungguh sangat rugi. Berarti jelas nggih, orientasinya hanya dunia. Padahal nyun sewu, dunia yang diberikan Allah kita ini kesempatan itu berapa tahun kan gitu ya. Kalau kita hitung usia Rasulullah 63 tahun kan begitu kan. Kemudian kita itu sudah ibaratnya produktif untuk melakukan amaliyah itu ya kira-kira usia 10 sampai ya katakanlah 10 sampai 12 tahun kan gitu kan. Kemudian kira-kira ya kalau dihitung itu antara selama hidup kita dengan kesibukan dunia dengan amaliyah itu kadang-kadang lebih banyak kepada orientasi kehidupan dunianya. Nah, ini menjadi satu bukti bahwasanya apa? Terkadang sekali lagi tadi ketika kita ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, kemudian kok kita hanya disibukkan untuk urusan dunia, tetapi dunia itu tidak bisa mengantarkan kita kepada nilai-nilai ibadah kepada Allah, kita sangat rugi. Makanya saya coba kalau kita yang paham gitu nih, kalau dalam aktivitas kita harian di kantor maupun dimanapun gitu kan, sesuai dengan profesi kita, ya tentunya terkadang orang itu lebih cenderung ada yang ketika waktunya senggang itu walaupun melalui media Al-Quran digital di HP ataupun kadang membaca itu kadang disempatkan. Yang kedua biasanya aktivitas sholat duha. Sholat duha pun sudah biasa dilakukan. Sehingga meskipun suasana di kantor tetapi masih memanfaatkan kesempatan yang baik untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kita sama-sama cermati, bahwa apa yang disampaikan Allah itu betul-betul kita resapi, sehingga prakteknya dalam kehidupan sehari-hari ini kita bisa terjaga, keteguhan amaliyah kita ini bisa terjaga. Tidak hanya karena kita saat butuh kemudian kita dekat dengan Allah, kemudian ketika kita diberikan semacam keluasaan, ya kadang-kadang ini baru kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ada satu kisah. Alqamah itu pernah bertanya kepada Aisyah. Apa yang ditanyakan? Apakah Rasulullah itu menghususkan hari-hari tertentu untuk beramal? Ya. Kemudian Aisyah menjawab, Rasulullah itu tidak menghususkan waktu tertentu untuk beramal. Tapi jika beliau beramal, beliau terus-menerus melakukannya. Jadi selama itu dibiasakan Rasulullah, dibiasakan. Makanya pernah ya, ada satu kisah itu begini. Ada seorang sahabat ya berpakaian serba putih gitu kan, kemudian lewat di hadapan Rasulullah gitu kan, di hadapan Rasulullah. Nah kemudian Rasulullah ini dengan spontan mengatakan ini adalah ahli surga kan itu ya, mengatakan demikian. Nah kemudian beberapa waktu kemudian gitu kan, yang dikatakan Rasulullah itu ulang kembali, ya ini adalah ahli surga. Nah kemudian sahabat yang melihat demikian itu jadi penasaran.
betul-betul penasaran. Kemudian tanpa dia bertanya kepada Rasulullah, maka salah satu sahabat ini datang ke rumah seorang tadi si fulan yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Datang ke rumahnya malam-malam, ketok pintu, datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si fulan yang dikatakan oleh Rasulullah ini kemudian langsung membukaan pintu, padahal tidak kenal begitu ya. Kemudian langsung mempersilahkan, bahkan memberikan tempat yang terbaik. Artinya ya diberikan kamar atau tempat penginapan yang terbaik. Apa yang dikatakan oleh sahabat ini? Bahwasanya saya bertengkar dengan keluarga, kemudian saya keluar dari rumah, makanya saya ingin bermalam di sini. Jadi kan gitu ya. Ya walaupun tidak kenal oleh si fulan yang disama Rasulullah ini diterima dengan baik, itu kan? Artinya di situ ada satu husnudon. Ini pelajaran juga, husnudon itu kan, husnudon kepada siapapun, ya tidak kemudian wah ini orang tidak saya kenal ini kan, gitu kan? Kemudian kadang-kadang ada perlu apa, dari mana kan, kebanyakan begitu ya. Ya itu sebenarnya bukan hal yang negatif, tetapi kadang sebagai satu kehati-hatian kan, kalau sekarang begitu ya, karena modusnya luar biasa sekarang ini. Kalau zaman Rasulullah ya bisa dikatakan tidak ada modus-modus yang seperti itu, semuanya ini ya adalah orang baik semua kan gitu ya. Nah kemudian apa yang dilakukan oleh si fulan ini, ternyata dia mengawasi bahkan mengamati apa yang dilakukan oleh si fulan ini. Jadi betul itu pada saat tengah malam itu kan, kemudian dia itu mengamati betul gerak-geriknya, dia tidak tidur, betul dia amati itu kan. Kemudian setelah diamati ternyata apa yang dilakukan oleh si si fulan ini, dia kemudian mengambil air wudhu, kemudian sholat begitu kan, terus seperti itu. Kemudian baru dia menyadari di pagi harinya, kemudian dia terus terang dan bertanya, apakah engkau itu melakukan aktivitas ini seperti ini gitu kan, bahasanya gitu ya. Kemudian si fulan ini mengatakan bahwa apa yang kamu lihat itu tidak ada yang kurang dan tidak ada yang saya lebihkan. Itu adalah kebiasaan saya setiap hari. Artinya kebiasaan dia setiap harinya seperti itu. Ya. Bukan terus ini ada tamu kemudian saya pura-pura untuk artinya ditambahkan aktivitasnya misalnya ya. Tidak. Jadi apa yang kau lihat itu adalah sesuai dengan kebiasaan yang saya lakukan, tidak kurang tidak lebih. Itulah yang saya lakukan setiap hari. Ternyata disitulah mulai terkuak, terbukti. Oh ternyata amaliyah yang dilakukan secara terus-menerus itu menjadikan orang tersebut oleh Rasulullah dikatakan sebagai ahli surga. Dan semoga saja Bapak Ibu rahimakumullah, kita setiap atau sering melakukan kajian seperti ini dan istiqomah, kemudian sholat berjamaah dan istiqomah dalam suasana yang seperti apapun kira-kira ya, itu semoga saja. Saya itu pernah pergi ke Bali itu ya 4 hari. Di sana itu bisa dikatakan mayoritas Islam ini sangat minoritas gitu ya. Islam itu sangat minoritas. Jadi bahasanya itu saya menangi ini ya. Satu masjid megah terbangun di antara sekian mayoritas umat Hindu Buddha. Kan ngeten nggih. Nah, kemudian saya tanya kepada takmir masjid, kemudian masjid sebesar ini itu yang ngisi siapa? Kok ada yang mengisi? Kan itu pertanyaan saya itu ya. Maka saat itu dijawab apa? Ternyata masjid itu untuk 3 kecamatan, Pak. Jadi dibangun untuk 3 kecamatan. Saya itu sholat di situ itu berarti menangi kira-kira 24 jam lah. Dari mulai duhur, asar itu ya,
subuh, duhur, asar, maghrib, isya, jadi seperti itu Pak. Dan ternyata masya Allah Pak, jadi setiap waktu duhur ini pada berdatangan memakai ya pakai motor itu kan, tidak ada yang jalan kaki, tidak ada, kecuali orang yang sekitar masjid situ ya. Padahal saya tanya kampung sini itu berapa Islamnya kan gitu ya. Jadi katanya kampung itu terbanyak, ya sekitar ada 50-an orang ada kan itu ya. Nah kemudian mereka datang itu, bahkan yang saya sempat heran itu sholat subuh Pak. Sholat subuhnya itu ya hampir beberapa shop lah kira-kira ya. Dan itu ternyata setelah saya tanya dari beberapa kecamatan. Itu yang menjadi sempat wah luar biasa juga. Ternyata Islam minoritas itu lebih mementingkan terkait dengan ibadahnya. Padahal jauh loh Pak. Kan itu ya. Apalagi kalau saya bandingkan dengan masjid musola yang ada di Batang ini wah sangat jauh sekali. Kalau di Batang ini kan nyun sewu ya, hampir setiap gang, setiap RT itu pasti ada masjid, ada musola. Sehingga pantas ketika yang isi itu hanya lingkupnya. Makanya ketika waktu Covid ini ya, begitu masjid ditutup semuanya kan itu kan, kebingungan ya. Nah, inilah sebagai satu contoh bahwa syiar umat Islam di daerah minoritas itu terkadang jauh lebih semangat dalam beribadah dibanding dengan kadang yang kita berada di mayoritas. Karena anggapannya adalah, nah coba kalau saya bayangkan kenapa mereka tidak sholat di rumah saja kan begitu ya. Karena merasa tanggung jawabnya yang luar biasa. Membangun masjid dengan orangnya yang hanya segelintir orang, kok kemudian semuanya berpikiran sholat di rumah masing-masing. Lalu tanggung jawab kepada Allah ini sangat besar. Itulah yang menjadi inspirasi ya barangkali buat kita semuanya. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bahwa amalan-amalan yang sekiranya itu terbiasa kita lakukan, mari kita terbiasa kita lakukan. Makanya sekarang ini sudah tidak ada istilah beralasan gitu ya, wah bangun kesiangan. Sekarang itu sudah ada alarm. Sekarang panjenengan punya HP itu disetel aja alarmnya. Alarm HP itu kalau belum disentuh itu belum mau berhenti. Apalagi pakai jeda biasanya kan gitu ya. Misalnya alarm HP saya ini jam 3. Maka ketika jam 3 itu bunyi. Ya, kira-kira sampai 10 menitan kan, 5 sampai 10 menit. Kemudian kok kita belum bangun, nanti berapa menit kemudian bunyi lagi, Pak. Baru setelah kita sentuh set itu sudah berhenti. Tapi kalau belum sentuh terus akan berbunyi. Itu sebenarnya menjadi satu pengingat bagi kita untuk mempermudah kita melaksanakan sholat itu. Ya memang kalau tidak kebiasaan akan sulit. Tapi kalau sudah kita mencoba untuk membiasakan diri, maka kita istiqomahkan dalam rangka untuk menggapai dari apa yang disampaikan Allah, yaitu adalah kita masuk surganya Allah dengan amaliyah-amaliyah kita. Makanya tadi sudah kita sampaikan sedikit, terkadang banyak ilmu itu belum tentu menjadi sarana kita masuk surga ya. Karena sekarang ini nyun sewu nggih, banyak orang yang beribadah tetapi ibadahnya tertolak. Nggih, ya kita nggak tahu apa ibadah kita ini tertolak atau tidak. Maka kalau ingin ibadah kita ini diterima oleh Allah, katanya masuk ke dalam kategori ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya harus dibarengi dengan berbagai dengan ilmu pengetahuan. Artinya apa? Ya walaupun tentunya amal tanpa ilmu itu tidak akan diterima oleh Allah, gitu kan. Jadi amal tanpa ilmu itu memang kadang-kadang menjadi sarana amaliyah kita tidak diterima. Buktinya kita hanya ikut-ikutan kan Bapak Ibu nggih. Sekarang itu ada banyak sekali nih. Ya. Yang penting yang lain itu ke sana kita ikut ke sana. Yang lain itu kita ikut. Tetapi kita tidak tahu arahannya apa. Takutnya itu apa? Takutnya adalah ketika yang kita ikuti ini kemudian menjadi suatu hal yang menjerumuskan. Ya, makanya
perlu ilmu untuk mengantarkan amaliyah kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ada satu hal yang barangkali bisa kita ingat bersama, nggih. Sebenarnya amaliyah yang bisa mengantarkan kita kemudian amaliyah itu tidak ditolak oleh Allah, itu adalah amaliyah yang tentunya benar-benar ikhlas karena Allah. Berarti kalau amaliyah itu ditolak, itu ada satu penyebab. Yang pertama itu adalah amaliyah ditolak oleh Allah, akan dibatalkan oleh Allah itu ketika seseorang merasa ujub. Tadi sudah saya sedikit antarkan, ketika kita dilihat diawasi orang lain, kemudian amaliyah kita atau ibadah kita jadi meningkat kan gitu ya. Kemudian ketika orang lain tidak mengawasi kita, kemudian amaliyah itu biasa saja gitu. Artinya kalau di sini ada satu perasaan bangga diri kita akan banyaknya amal yang sudah kita kerjakan. Aku wis cukup gitu kan, merasa cukup amalnya. Ya bukti apa? Aku sholat 5 waktu berjamaah meneh kan. Saya juga ikut dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kegiatan-kegiatan sosial kan gitu kan. Bersedekah juga tidak pernah lupa gitu kan. Tetangga-tetangga yang kurangan juga saya bantu dan lain sebagainya. Tetapi ketika usahanya itu adalah untuk membanggakan diri, kesombongan diri, maka ibadah tersebut akan dibatalkan oleh Allah. Al-ajabu mahbitul a'mal, ya. Jadi dikatakan itu bahwasanya ujub itu bisa membatalkan amal seorang hamba. Ya, makanya terkadang ya mari kita bisa bersama-sama untuk menghindari dari beberapa hal yang bisa membatalkan amaliyah kita. Karena ya ada yang menyampaikan ya, termasuk Ibnu Taimiyah itu kan menyampaikan ya, ujub itu termasuk syirik kecil ya. Karena dia itu seakan-akan mengungkit kepada Allah bahwa apa yang dia lakukan itu ya dari dirinya sendiri kan gitu kan. Nah, ini menjadi satu hal yang kadang-kadang sudah merasa bahwa dirinya paling hebat gitu ya, paling hebat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya perlu kita bersama-sama untuk menghindari dari perasaan bangga diri atau ujub dalam hal melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ya itu menjadi sunatullah nih, ijabul mar'i binafsihi. Seseorang itu kadang ya tidak bisa dipungkiri merasa ujub, bangga dengan dirinya sendiri. Memang kadang kita ketika melakukan sesuatu itu bangga gitu loh ya, merasa ya bangga dengan diri kita gitu lah. Alhamdulillah aku iso bantu kan, itu kadang kan muncul itu ya. Tetapi kalau itu hanya untuk dirinya sendiri mungkin tidak ada masalah, tapi ketika diungkit kan gitu kan, apalagi ketika mohon maaf seseorang itu pernah kita bantu dalam kebaikan-kebaikan, kok suatu saat kita itu mengungkit kan gitu kan. Kadang juga manusiawi itu, kadang sifat itu memang dimiliki oleh kita. Kadang contoh, kenapa kok kita ini tidak peduli dengan sana misalnya, oh dulu saya pernah bantu kan gitu ya. Kenapa kok jenengan sekarang ini kok seperti tidak peduli dengan tetangga kita yang sedang merasa memerlukan bantuan kita. Kemudian kadang muncul, oh tahun 2001 saat Covid saya pernah membantu.
Saya sudah pernah memberikan, misalnya ini contoh ya, beras 1 kintal. Nah, itu kan diungkap itu loh ya. Itu sebagai wujud dari kita bangga. Tetapi bangga itu bukan untuk dirinya kita, bukan untuk kita sendiri yang konsumsi, tapi kadang kita itu keluarkan kepada orang lain. Itu yang menjadikan apa yang kebaikan yang dilakukan ini sudah selesai. Itulah Bapak Ibu ya, sekiranya bisa menjadi satu bekal kita. Mari kita bisa bersama-sama untuk menghindari, artinya ya menghindari dari perbuatan ujub yang bisa membanggakan diri. Termasuk adalah mari kita upayakan untuk selalu istiqomah menjalankan ibadah amaliyah meskipun kadang itu sedikit. Semoga bermanfaat. Sumahirulakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.